Inikah investasi robot terbaik? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semuanya sehat selalu. Walaupun market hari ini luar biasa hancur, luar biasa kawan-kawan, tidak hanya kripto, makroekonomi secara keseluruhan sedang hancur, tapi saya pribadi memilih untuk menghindari itu semua kawan-kawan dengan cara tetap berfokus pada apa yang saya cukup yakini untuk beberapa bulan hingga tahun mendatang. Saya coba menghilangkan noise di sana dan saya coba fokus ke robot kawan-kawan ya. Jadi saya akan mendalami satu project hari ini yang menarik sekali. Jika teman-teman pernah dengar Peak Network, project ini dibangun di atas Peak Network. Mari kita membahas project ini kawan-kawan, oke? Oke, yang pertama saya akan membagikan 3 level di sini ataupun 3 parameter untuk saya memilih project robot terbaik kawan-kawan. Kenapa? Karena saya sudah mendigen beberapa project crypto robot. Jujur banyak sekali yang nggak jelas kawan-kawan, nggak signifikan ataupun bahkan scam ya. Banyak banget kawan-kawan. Sulit sekali mencari yang real kawan-kawan ya. Jadi tidak ada yang pasti di dunia robot crypto kawan-kawan untuk sekarang ya. Oke, jadi saya akan membagikan kepada 3 exposure level, significance level, dan juga legit level kawan-kawan. Untuk exposure level, saya pengen exposure yang langsung kawan-kawan ya. Jadi saya nggak pengen exposure yang sampingan. Misalnya seperti apa? Sebetulnya boleh aja kawan-kawan ya, asalkan yang bagus banget ya. Misalnya, exposure yang tidak langsung adalah jikalau Anda suka humanoid robot yang menyerupai manusia, Anda invest di baterainya kawan-kawan ya, di baterai robot tersebut dan sebagainya. Nah, saya pengen exposure yang langsung. Saya pengen invest di project robot kawan-kawan ya. Yang kedua, significant level. Kenapa? Karena banyak banget project crypto yang secara marketing itu terlihat bagus, terlihat rumit, terlihat canggih dan sebagainya, padahal tidak signifikan kawan-kawan ya. Entah hal ini sudah dilakukan di Web 2 dengan lebih efisien ataupun memang tidak signifikan kawan-kawan. Jadi saya mencari yang signifikan di sini dan juga yang sebisa mungkin tidak scam kawan-kawan. Karena banyak banget yang scam di sini kawan-kawan, oke? Nah, saya menggunakan model di sini kawan-kawan 3 parameter tersebut untuk menganalisa beberapa project crypto. Jadi kita mencari yang diagramnya ataupun arahnya keluar kawan-kawan ya. Keluar di sini kawan-kawan. Dan pemenang dari ketiga hal ini adalah Deus kawan-kawan dengan skor 26. Untuk Peak, Honey, dan juga Geot, ini 3 koin yang sangat legit sekali secara project. Kita akan bahas sedikit nanti kawan-kawan ya. Legit sekali secara project, namun tidak direct exposure kawan-kawan ya. Saya pengen betting langsung ke humanoid robot, karena saya pede sekali terkait sektor ini kawan-kawan ya. Sehingga saya pengennya langsung direct exposure kawan-kawan, oke? Jadi, Andrew Kang juga mengatakan, ini merupakan investor kripto sebetulnya, tapi belakangan dia cukup vokal membahas robot, dan opini dia sangat-sangat bagus sekali menurut saya kawan-kawan ya. Anda boleh follow Andrew Kang di Twitter. Dia menyebutkan bahwa general purpose robot dengan fungsi yang general, jadi lebih kayak kita ngajarin manusia kawan-kawan nantinya. Robot tersebut dapat kita ajarkan untuk berbagai macam task ataupun tugas ya, tidak hanya satu tugas spesifik kawan-kawan. Jadi ini general ya. Oke, ini memiliki pasar yang sangat besar sekali, lebih besar dibandingkan dengan robot-robot spesialis. Dia menggunakan analogi misalnya kamera ataupun spesialis tools dibandingkan dengan smartphone misalnya. Smartphone jauh lebih besar dibandingkan dengan banyak specialized tools kawan-kawan. Oke, jadi lumayan setuju, dan kalau Anda perhatikan banyak sekali Nvidia, Growth, itu fokusnya ke general purpose robot, Tesla juga, Unitree dan sebagainya. Jadi general purpose robot adalah arahnya bagi saya kawan-kawan, oke? Oke, berikutnya ada orang yang bernama Max, dia merupakan co-founder dari Peak Network. Jika Anda nggak tahu apa itu Peak Network merupakan blockchain terpisah daripada Solana, Ethereum, dan sebagainya. Mungkin mirip seperti Bittensor ataupun Tau, tapi fokusnya ke infrastruktur fisik kawan-kawannya. Dia merupakan co-foundernya, Max di sini, dan Peak Network dan juga Max sebagai co-foundernya terang-terangan nge-support project yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu Ex Machina ini kawan-kawan. Ya, jadi disupport oleh Peak Network langsung. Dia menyebutkan bahwa jikalau Anda pengen direct investment, silakan perhatikan Ex Machina, karena ini merupakan tokenisasi dari robot kawan-kawan ya. Tokenisasi dari robot. Bayangkan, robot sekarang memang bisa kita invest jikalau kita memiliki uang yang besar kawan-kawan ya. Venture capital, orang-orang kaya bisa ikut invest ke robot sekarang ya, seed round-nya. Kita sebagai retail terbatas sekali untuk pilihan kita untuk invest di robot kawan-kawan ya, karena terlalu mahal dan sebagainya. Jadi dia menyebutkan di sini bahwa project ini sempurna untuk mentokenisasi robot dan sebagainya. Oke? Berikutnya, ini merupakan landscape dari Peak Network. Jika udah nggak tahu, lumayan banyak visi kawan-kawan di sini ya, yang support Peak Network ini, dan token-token dia itu ERC20 kawan-kawan ya. Dia bisa kita akses menggunakan Base kawan-kawan untuk Peak Network sekarang kawan-kawan ya.
Jadi jika Anda belum mengetahuinya, layer 1 pun seperti ini kawan-kawan. Tidak semuanya memiliki native token kawan-kawan. Oke, ini merupakan backers dari Peak Network cukup besar dan juga ini merupakan ekosistemnya kawan-kawan ya. Di sini kita lihat ada Ex Machina termasuk juga dan ini merupakan riset dari DWF Venture kawan-kawan. Jadi ada banyak riset dari lembaga VC juga yang sering sekali mention Peak Network dan juga Ex Machina ini, DWF Venture dan juga Messari Crypto, kita akan bahas nanti. Oke, dari semua landscape DWF ini, ada 2 project yang sangat sukses sekali di Peak Network dan mungkin ini sudah mencangkup pasar manusia di luar kripto juga kawan-kawan. Yang pertama Silencio Network, ini untuk memonetisasi data. Sorry, ini kebalik kawan-kawan ya. Untuk Silencio ini untuk memonetisasi data polusi suara sekitar. Jadi Anda, device HP Anda dapat Anda gunakan untuk store data. Jadi HP Anda dapat menangkap suara-suara sekitar, datanya akan disampaikan untuk yang membutuhkan seperti AI dan berbagai macam perusahaan kawan-kawan ya. Jadi seperti Anda menjual data polusi suara di sekitar Anda kepada perusahaan kawan-kawan. Ini untuk Silencio. Oh ya, Peak ini sudah memiliki banyak sekali device kawan-kawan ya. Jadi on-chain datanya baik, Anda boleh cek di dune.com. Berikutnya untuk Teneo Protocol, ini untuk memonetisasi data pribadi secara otonom kawan-kawan, oke? Ini 2 project yang sukses dari Peak Network jika Anda pengen melihatnya. Oke, di sini ada satu riset dari Messari Crypto yang menyebutkan bahwa physical AI kawan-kawan. Jadi ya, physical AI ini merupakan cakupan yang lebih luas lagi dari robot kawan-kawan ya. Jadi AI yang kita gunakan saat ini seperti ChatGPT dan sebagainya, sekarang memiliki bentuk fisik kawan-kawan. Jadi kayak integrasi yang baru kawan-kawan. Jadi saya rasa ini merupakan narasi yang baik sekali, physical AI. Dan robotik merupakan sektor yang saya pilih di sini kawan-kawan ya. Jadi ada banyak di sini landscape-nya. Nah, robot ada berbagai macam, ada Unitree, Tesla, Frodobots, ada yang baru Apptronic dari Microsoft, berikutnya banyak lah kawan-kawan ya. Ini banyak banget kawan-kawan, Nvidia juga ikut masuk sini, dan semua company besar kawan-kawannya. Anda boleh cek juga Goldman Sachs pernah menuliskan riset terkait robot yang sangat baik sekali, oke? Jadi, robot, Messari Crypto menyebutkan bahwa the most direct way to gain exposure to physical AI may be investment DAO. Ini yang menyebutkan adalah analis dari Messari Crypto. Jadi, dia menyebutkan secara tidak langsung bahwa investment DAO ini adalah exposure terbaik, mungkin tergeneral, teraman, kepada narasi ini kawan-kawan, termasuk robot kawan-kawan. Oke, ada 2 project yang saya suka di sini seperti misalnya Geotnet dan juga Aoki kawan-kawan ya. Geotnet ini adalah menyuplai data nantinya untuk para robot kawan-kawan. Data terkait lokasi, geospasial dan sebagainya. Ini mirip seperti Hivemapper sebetulnya. Intinya ini berfokus untuk memberi makan robot nantinya kawan-kawan dalam hal data-data terkait lokasi, geospasial dan sebagainya. Untuk Aoki ini mesin dengan mesin kawan-kawan ya. Jadi mesin secara individu memang baik, tapi bagaimana jika mesin diintegrasikan kepada banyak model kawan-kawan? Akan lebih cepat untuk development-nya ya. Aoki seperti itu kawan-kawan, oke? Jadi kita akan fokus ke Ex Machina kali ini. Lumayan aman bagi saya karena sudah dibahas oleh Messari, dibahas oleh berbagai macam orang penting, dan di-follow juga oleh Andrew Kang kawan-kawannya. Untuk Twitter dari Ex Machina. So far, Anda boleh cek banyak project robot lain itu yang tidak memiliki kredibilitas yang baik dari segi mutual following kawan-kawan, oke? Ya. Oke, kita akan membahas Ex Machina, tokennya bernama Deus, dan untuk disclaimer, tokennya belum meluncur kawan-kawan ya. Alias sekarang dia masih dalam tahap auction, ataupun pelelangan. Jujur saya tidak dibayar sepeser pun kawan-kawan. Untuk riset project ini, saya hanya tertarik saja, karena saya melihat ini merupakan kemungkinan investasi terbaik di kripto kawan-kawan ya. Kalau untuk di stok, ada banyak saya rasa. Oke, nah, jadi mutualnya oke, di-follow oleh Andrew Kang dan juga beberapa orang, beberapa VC. Oke? Jadi 2 produk utama dia adalah yang pertama investment DAO. Bayangkan VC kawan-kawan ya, venture capital, tapi ini dikelola oleh komunitas, oleh kita-kita kawan-kawan ya, oleh anak-anak. Jadi investment DAO ini dapat mentokenisasi kepemilikan robot yang sejauh ini tidak bisa kita lakukan kawan-kawan. Karena so far yang bisa mengakses hal tersebut adalah orang-orang kaya. Kita akan bahas di berita berikutnya. Yang kedua, Launchpad. Ini mirip dengan Bio Protocol. Nantinya akan ada banyak project-project robot yang menggunakan launching dari Ex Machina, menggunakan pendanaan dari komunitas Ex Machina dan sebagainya. Oke? Nah, retail kebingungan kawan-kawan. Bagaimana mendapatkan exposure ke robot yang direct ataupun secara langsung kawan-kawan. Kita bisa membeli saham semikonduktor misalnya, ataupun sensor kawan-kawan ya. Sensor-sensor robot, ataupun misalnya baterai, ataupun misalnya data dan sebagainya, tapi retail lebih haus kepada direct exposure kawan-kawan ya, saya rasa ya kawan-kawan ya. Yang legit sekarang hanyalah Tesla karena dia membuat Optimus dan juga Nvidia karena dia membuat Isaac dan juga Growth kawan-kawan. Oke, jadi so far Anda boleh cek di sini Figure AI ini mendapatkan valuasi sudah sampai 40 billion kawan-kawan. Berikutnya di bawah juga ARK,
investasi besar sekali. Intinya, so far ini hanyalah permainan para VC, kawan-kawan. Kita retail tidak bisa ikut invest di sana, kawan-kawan. Ya, memang seperti ini, kawan-kawan, ya, bagaimana cara kerja dunia, oke? Oke, berikutnya cara kerja Ex Machina. Tidak usah terlalu pusing, saya rasa. Ini seperti kebanyakan investment DAO. Sebetulnya project ini cukup mirip banget kayak Bioprotocol, tapi bedanya ini untuk robot, kawan-kawan. Ya, fokusnya untuk robot. Kalau Bioprotocol untuk dunia decentralized science. Jadi sebetulnya kita sebagai komunitas bisa ikut voting, memiliki voting power. Kita bisa ikut berpendapat. Kira-kira project apa yang harus kita invest, kira-kira uang kita harus kita alokasikan kemana dan sebagainya. Berikutnya kita bisa mendapatkan revenue sharing, kawan-kawan. Jika nanti kita sudah invest, kita memiliki IP, intellectual property di suatu project DePIN. Jika DePIN tersebut menghasilkan profit, kita bisa ikut mendapatkan revenue sharing dan sebagainya, kawan-kawan. Ini cukup mirip dengan Bioprotocol, tapi ini untuk robot, kawan-kawannya. Oke, jadi produk apa yang akan diinvest ataupun menjadi treasury dari Ex Machina, kawan-kawan. Ada 3 produk di sini, 4 sorry. Yang pertama mesin RWA, kita bisa memiliki kepemilikan mesin RWA secara bersama, kawan-kawan. Yang kedua robotic companies, ya. Jadi perusahaan-perusahaan robot seperti Figure AI, berikutnya Apptronik, Optimus, Unitree dan sebagainya. So far kita nggak bisa, kawan-kawan, memiliki company ini ya, karena kita hanyalah retail. Tapi dengan adanya DAO ini, kemungkinan besar bisa karena kita memiliki AUM yang lumayan besar. Berikutnya, intellectual property terkait teknologi-teknologi robot misalnya dan sebagainya, kawan-kawan ya. Jadi dengan kita memiliki DEOS ini, kita bisa memiliki suara di komunitas tersebut, project apa yang akan kita invest, dan sebagainya. Berikutnya kita memiliki exposure kepada aset-aset di Ex Machina, termasuk robot company, intellectual property, dan sebagainya, kawan-kawan. Berikutnya kita bisa mendapatkan insentif dan juga revenue sharing ya, kawan-kawan. Jadi, ini bagi saya seperti mendesentralisasi kepemilikan robot, kawan-kawan. Kita bisa memiliki robot dengan cara kita join DAO-nya mereka, kawan-kawan. Kita bisa mendapatkan exposure ke dunia robot yang so far kita nggak bisa lakukan dengan Ex Machina ini, kawan-kawan. Oke? Oke, untuk lelang, dia sudah menjalankan lelang pada bulan Februari kalau nggak salah, lelang pertama, sekarang lelang kedua akan terjadi sekitar 29 April 2025, kawan-kawan, 22 hari lagi. Anda bisa menggunakan Base, Anda bisa menggunakan USDC, PIC, dan Ethereum untuk ikut lelang di sini, kawan-kawannya. Oke, berikutnya ada beberapa orang yang ikut lelang pertama pada bulan Februari, kan bulan April ini lelang kedua ya. Ada berbagai macam venture capital di sini, Anda boleh cek, dan juga beberapa angel investor, orang-orang besar, kawan-kawan ya, dari Delphi Digital dan juga dari Cisco dan sebagainya. Dan yang orang Cisco ini ikut juga menjadi advisor, kawan-kawan, setahu saya di project ini. Oke? Ya, ini untuk tokenomics-nya bagi saya lumayan baik sekali karena community 70% di sini, dan saya sudah cek ini real community, kawan-kawan. Kenapa? Karena terkadang suatu tokenomics itu hanyalah menjadi samaran. Terkadang community itu malah menjadi porsi dari tim ya, namun menggunakan kata-kata yang berbeda. Jadi banyak manipulasi di sini. So far ini terlihat legit, kawan-kawan. 30% untuk tim, 70% untuk komunitas. Dan untuk Genesis auction-nya, pelelangannya 30%. Bagi saya lumayan fair. Kita akan lihat untuk daftar vestingnya. Ya, yang menarik adalah yang pertama kali dirilis tokennya itu merupakan Genesis auction ataupun pelelangan di publik, kawan-kawan. Sedangkan untuk kontributor dan juga timnya, mereka menahan setahun, kawan-kawan ya. Baru mereka akan mendapatkan vesting di sini. Jadi ini lumayan baik ya, ada komitmen di sini. At least lebih baik dibandingkan dengan Starknet ya untuk tokenomics-nya, kawan-kawan. Ini bagi saya lumayan baik tokenomics-nya. Oke, untuk beberapa konsiderasi saya ataupun resiko yang ada. Yang pertama, sekarang token-token yang baru launching itu memiliki sentimen yang buruk dan kemungkinan besar down. Kenapa? Karena PVP sangat kuat sekali, kawan-kawan, dan juga early investor tadi. Berikutnya, tidak ada yang tahu kapan TGE, ini bisa menjadi resiko yang besar. Berikutnya, project-nya legit bagi saya, tapi apakah konsep ini berhasil? Karena so far, investment DAO belum ada yang terlalu berhasil. Ada seperti AI16Z, sempat berhasil tapi akhirnya bukan itu poinnya, kawan-kawan, karena poinnya di framework. Ada Bioprotocol belum menunjukkan keberhasilannya, ada Drax juga belum menunjukkan keberhasilannya, kawan-kawan. Jadi saya rasa investment DAO belum pernah menjadi narasi yang super. Yang keempat, narasi yang kurang seksi dan rawan terkena PVP, kawan-kawan. Oke, jadi ini merupakan beberapa resiko yang saya dapatkan dari project ini. Sekian dari saya, kawan-kawan, semoga bermanfaat.